Selanjutnya itu adalah berat lalu lintas. Nah, berat lalu lintas enak sama angka ini juga saya ambil dari perhitungan abatmen kemarin gitu. Nah, ini dia angkanya. Ya kan? Jadi sebenarnya prinsipnya kalau kalian sudah mengerjakan analisis gaya abatmen kemarin itu nanti tinggal diambil aja angkanya gitu. Jadi sebetulnya menurut saya sih tugas ini nggak terpisahkan, mau dari tugas perhitungan struktur atas, struktur abatmen maupun struktur pilar tuh sebetulnya saling berkaitan, jadi nggak bisa hanya satu-satu yang mengerjakan gitu. Ya kalikan 2 karena dia kiri dan kanan ketemu sekian, berjalan kaki sama, ini juga diambil dari perhitungan ini ketemu 550 nih, itu kan reaksi peletakan kalikan 2 kan kiri kanan. Kemudian beban rem sama, ini juga dari perhitungan abatmen intinya. Kemudian nah baru pada beban rem ini lah timbul momen gitu ya, karena beban rem ini bekerjanya horizontal. Yang lain tadi kan kenapa nggak ada momen dan nggak kita ngitung sama sekali lengan momen, gara-gara reaksi peletakannya bersifat vertikal, sehingga karena ini simetris kiri kanan, otomatis yang terjadi pada ini hanya kayak tekan saja vertikal. Nah ini baru muncul ada lengan momen dari sini ke pangkal kolom dan dari sini ke fondasi. Dari sini itu adalah ini plat lantai kendaraan. Ingat tadi tinggi ingat kalau nggak salah tinggi gelagar kita 1,7 meter, dilihat dari contoh hitungan yang pertama. Nah, jadinya begini, bending momen di fondasi sekian, ini ngitungnya juga gampang. Lengan terhadap ini sama tinggi gelagar ditambahi A itu adalah tinggi total headstock ini A, tambah LC itu ditambah HT. Kalau masih roaming ini ya, gambar lengkapnya ada di sini sebenarnya di awal tadi itu. Tingginya itu adalah A tambah LC tambah HT tambah tinggi gelagar 1,7 meter. Ini tinggi gelagar kita 1,7 meter nih sampai dengan lantai kendaraan. Itu asal muasalnya. Lanjut, beban rem sudah, beban angin. Nah, beban angin ini kita pertama kalinya kita menghitung adanya beban angin di struktur bawah, tidak hanya struktur atas. Gaya tekanan desain itu langsung untuk teratas adalah 0,0122 MPa. Ini panjang sekali cara perhitungannya, sudah kita hitung ketika menghitung struktur atas jembatan. Ini prosesnya cukup panjang, mungkin saya lihatkan beban angin. Nah ini beban angin itu mulai dari sini, dari kecepatan dasarnya, kecepatan angin dasar, kemudian dihitung disesuaikan dengan ketinggian elevasi jembatan, dapatlah sampai pada akhirnya dapat tekanan PD itu tekanan desain. Nah ini tekanan angin desainnya di sini, dari kecepatan dasar terus disesuaikan terhadap elevasi jembatan dari permukaan laut, ketemulah sekian, sehingga luas bidang kontak yang atas itu sama dengan luas gelagar, luas tapak samping gelagar tambah luas railing tambah luas tiang sandaran. Railing itu yang pipanya yang panjang 47,64 sudah saya hitung di sini dulu detail.
kita ngitungnya mana sih luasan. Nah ini nih, jadi kan ngitung luas kontak ke railingnya, kemudian luas kontak tiang railingnya, dan luas dari gelagarnya. Nah ini luas penasaran gelagar hingga slab gitu. Sudah kita hitung kemarin detail, kita detailkan satu 47,64 ketemunya itu. Sehingga ada gaya angin berstandar atas sama P design dikali luas penampang kontak ketemu sekian dengan tinggi struktur atas total adalah 2,9 meter. Itu dari sini. Nah ini mana sih 2,9 meter itu dari sini. Nah ini 1,7 tambah 1,2 adalah dimensi tinggi tiang railing kita, sehingga ketemulah 2,9 meter. Dihitung lengannya terhadap kolom, jadi yang TEW1 punya lengan terhadap kolom JE aksen EW1 terhadap fondasi JEW1. Yang terhadap kolom bedanya adalah di HT, jadi tebal PL cap. Terhadap kolom berarti kan LC tambah A tambah setengah HA, jadi diasumsikan titik tangkapnya berada di setengah ketinggian dari struktur atas gitu. Sedangkan untuk yang sampai ke fondasi itu masih setengah HA tambah A tambah LC tambah HT tebal tinggi total file cap. Kemudian bending moment dan gaya geser pada kolom dan gaya horizontal pada abutment sekian gitu. Sekarang kita hitung yang TEW2. TEW2 adalah angin struktur bawah yang pilarnya. Tekanan angin desainnya adalah 0,019 ampere. Ini sudah ada di SNI, angkanya sudah fix sekian, jadi nggak perlu dihitung macam-macam. Sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, angkanya 0,019 ampere. Kita hitung dulu. Luas kolom itu kan berarti sama dengan LC dikali H. Nah tebalnya tiang itulah H, tingginya tiang adalah LC, kan jadi kali H 4,8 meter persegi, dan luas spearhead atau headstock sudah kita hitung tadi di atas 4,34 meter persegi, sehingga luas total kontaknya adalah 9,14 meter persegi. Sehingga gaya angin struktur bawah itu adalah P design dikali luas kontak adalah 17,36 kN sama. Nah yang penting adalah lengannya sekarang. Untuk ulangi, yang penting adalah lengannya. Untuk struktur bawah itu lengannya berada di setengah dari ketinggian LC ditambah A dari ketinggian bidang kontak. Jadi hati-hati TEW2 ini bukan cuma setengah LC, memang kelihatannya kayak setengah LC ya, tapi padahal setengah dari LC ditambah A. Jadi luas tinggi bidang kontaknya adalah ini, diambil tengah-tengahnya, itu yang penting. Coba kita lihat, benar kan? Iya. Jadi kalau ke fondasi tambah tebal PL cap, sedang kalau di kolom cuma setengah LC ditambah A dibagi 2 gitu. Maka diperolelah nilai momen dan gaya geser dan ini sekian gitu. Ini untuk berat beban akibat angin pada struktur bawah. Nah di SNI juga mengatur untuk struktur bawah itu arah anginnya harus diasumsikan 2 arah, baik arah longitudinal maupun arah lateral, karena kalimatnya di SNI adalah bekerja pada sembarang arah gitu. Akhirnya ini kita hitung juga khusus pada struktur bawah itu ada gaya angin pada arah longitudinal atau arah memanjang jembatan.
sehingga gampang luas kontaknya sama dengan luas bidang kontak karena luasan si kolom B di si kolom kan LC dikali lebar kolom itu kan B dikali B ditambah H kalikan 2 karena kita ada 2 kolom ya kiri kanan ditambah A dikali BA. A itu adalah tinggi peer head dikali lebar peer head, total itu adalah BA. Ini dapatnya 44,4. Nilai ini dilihat dari ini ya, dari ya di dimensi awal tadi. Nah ini loh, BA itu apa, A itu apa tuh dari situ. Tuh. Nanti kedepannya saya banyak begitu, jadi mungkin saya tidak akan scroll ke atas jauh-jauh, jadi saya hanya menjelaskan saja itu asalnya dari mana. Kalau di scroll nanti jauhan soalnya. Oke, sehingga ya tekanan angin adalah P design dikali A ketemunya sekian, lengannya TEW sama, dia adalah setengah dari LC ditambah A dibagi 2, bukan setengah LC gitu ya. Dapatnya lengan motor 18 5,1 meter, terhadap kolom 3,1 meter, maka ketemulah bending moment sekian gitu. Lanjut untuk beban angin kendaraan, ini panjang beban kita adalah 12 meter karena dari awal kita ngomong 12 meter di sejak sini ya perhitungan ini dulu. Kemudian gaya tekanan angin kendaraan standar SN adalah 1,46 Newton per milimeter, sehingga gaya anginnya adalah 36.500 Newton atau 36,5 kN. Dengan jarak truk ini X, jarak as truk standar SNI ya 1750, maka reaksi tekan roda kendaraan untuk satu buah jembatan ya itu adalah 37543 Newton gitu. Nah ini yang saya salah ini. Nah sehingga P pada fondasi ini yang saya perbaiki, bukan dikalikan 2 lagi, ini bukan dikalikan 2 tapi langsung PEW saja, jadi cuma tinggal itu dibagi 1000. Nah kenapa seperti itu? Karena PEW ini kita sudah menghitung gaya tekan roda untuk satu buah bentang jembatan, sedangkan ini yang PEW digambar ini kan reaksi peletakan. Reaksi peletakan ada 2, jadi setengah bentang kanan setengah bentang kiri kan sama dengan satu bentang jembatan, berarti kan ya sudah sama dengan PEW ini kan, karena PEW ini sudah untuk satu bentang jembatan 20 meter gitu loh. Kalau mau lebih tepat harusnya ini kan harusnya ini setengahnya kalau mau lebih tepat, sehingga di akhir dikalikan 2, tapi karena ini bentang jembatan yang saya ambil full 25 meter, maka di akhir sini sudah tidak perlu kalikan 2, karena intinya ini reaksi peletakannya adalah sama dengan gaya pada satu buah bentang jembatan, seperti itu ya. Lanjut, wah tahu-tahu itu udah sampai gaya gempa aja nih ya. Kalau pilar itu cepet karena banyak hasil hitungan sudah kita ambil dari hitungan sebelumnya. Nah untuk gaya gempa kita sama seperti kemarin, ada gempa vertikal, longitudinal, dan horizontal. Gempa vertikal kita ambil dari berat mati setor atas dan mati tambah setor atas saja, jadi kita anggap massa yang bertanggung jawab tuh hanya massa di gelagarnya saja, yang pilarnya nggak ada kan. Sebulan dia tuh gara-gara si gelagarnya goyang naik turun itu loh, sehingga kan cuma dari berat gelagarnya jembatan saja. Dapatlah sekian karena 2 kali reaksi ya, karena reaksi kan reaksi itu kan sama setengah dari berat jembatan, maka 10% nya ketemulah 410,97 kN gaya tekannya itu.
sudah tidak kalikan 2 kan sudah kita kalikan 2 di sini tadi. Kemudian untuk yang beban gempa longitudinal atau gempa yang ke arah nah, jadi gaya gempanya tuh diasumsikan masa terpusat di pangkal di spearhead itu gitu, karena ini kan kayak single digit of freedom, jadi masanya cuma satu ngumpul di spearhead ini, sehingga berat tributarinya dulu kita hitung untuk menghitung ya hati-hati, berat tributari ini beda nanti dengan berat kayak gempa ya. Nah, berat tributari ini nanti kita untuk menghitung periode natural dari pilar. Jadi pilar ini kalau bergoyang ke kanan kiri kanan longitudinal ini, itu periode getarannya berapa detik gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan di teori kemarin, berat tributari adalah berat mati sendiri struktur atas, struktur bawah, berat spearhead, dan berat setengah kolom. Jadi yang berat tributari cuma sampai setengah kolom sini ke atas, yang ini enggak gitu. Ini mati tambah mati sendiri ambil dari sini sih. Kemudian berat spearhead diambil dari perhitungan sebelumnya dari yang jauh di atas tadi gitu. Dapatlah angka 5449,2 kN. Kemudian hitunglah lebar equivalent. Lebar equivalent itu adalah luasan yang harusnya seperti ini, ada lingkarannya, kita hitung menjadi luasan segi 4 biasa. Yang dijadikan acuan adalah luasannya sama gitu, sehingga lebar equivalent adalah luasan ini dengan luasan segi 4 tambah luasan lingkaran dibagi tebal, dapatlah 2,54 meter kalau itu diequivalensikan sebuah penambang segi 4. Kenapa? Ini adalah akal-akalan kita untuk menghitung inersianya lebih gampang, karena rumusnya jadi cuma 12 BH pangkat 3. B nya sebenarnya B efektif, B equivalent ini pangkat 3, satuannya adalah meter gitu. Modalitas bertahan kita, karena kita WK 300 pada masa keraksasan untuk mengaduk 3000 MPa, maka kekakuan pilar kita, karena kita ada 2 kolom kiri kanan dan kita tipenya adalah tipe yang bukan portal majemuk gitu ya, bukan portal 2 tingkat tapi hanya 1 tingkat, maka ini rumusnya 2 kali 12 I per tinggi pangkat 3. Tingginya adalah sebenarnya dari pangkal kolom sampai ke ujung spearhead, saya tambah A dalam satuan kilonewton meter. Nah, hati-hati di sini. Kalau kalian menggunakan E nya MPa apa adanya, dulu kalian nggak dapat nilai segini pasti lebih kecil. Kenapa? Karena kalau kita mau menggunakan kilonewton meter, otomatis si modularitas ini jangan lupa dikalikan dengan 1000. Kenapa? Kita mekonversi ke satuan kilonewton per meter persegi. Ini ada kali 1000-nya. Jadi hati-hati ya, nggak langsung 23383 ini, tapi 23383 kalikan 1000 dulu, baru kalikan inersia dibagi tinggi dalam satuan meter, kalikan 2 gitu. Sehingga periode natural viralnya adalah T sama 2 Pi akar W dibagi G dikali K, ketemulah angka 0,159 detik. Dengan W satuannya adalah kilonewton, G satuannya adalah meter per second, kuadrat per jam gravitasi, dan K adalah kilonewton per meter panjang. Ketemu angka 0,159 detik. Nah, pada contoh hitungan ini saya asumsikan sama seperti daerah gempanya Budman, yaitu daerah Yogyakarta. Untuk gravitasi spektra ini sudah saya jelaskan ketika menghitung amplitude kemarin ini ya. Jadi gravitasi spektra itu mulai dari sini
Jadi Jakarta baca peta gempa, baca tabel, sehingga akhirnya didapatlah kurva spektrum ini gitu. Tentunya kita hanya ambil langsung hasil jadinya saja. Saya refer ke sini langsung. Ini, nah ini. Jadi saya nggak ngitung dari awal, nanti lihat aja di link di deskripsi nanti saya taruh. Ternyata nilai T 0,159 saya pikir ini sudah sangat kaku, bayangkan 0,16 detik itu kaku sekali kan. Itu pas di puncak gravitasi spektrum, artinya pada arah longitudinal ini nanti terjadilah respon struktur kita bergetar dengan percepatan puncak atau SDS. Karena kenapa begitu? Ini dilihat nih, batas ini itu adalah 0,2 dikali TS, batas ini adalah TS. TS itu adalah waktu konsentrasi, besarnya adalah 0,523 detik, sedangkan 0,2 nya adalah cuma 0,105 detik. Nah kita 0,159 berarti kayak di mana? Di sini kan, di kanannya ini. Akhirnya ya saya kira puncak 1,22 G, besar sekali, 1,2 gravitasi bumi gitu. Kemudian kita lihat zona gempa kita berdasarkan nilai SD1, ternyata kita masuk zona 4 tuh. Jakarta sekarang udah naik jadi zona 4 ya. Zona 4 tuh zona yang mentok, yang paling tinggi, resikonya tinggi. Nah, dengan berat seismiknya adalah berat mati sendiri menit tambahan. Nah kali ini berat mati sendiri menit tambahannya adalah struktur atas juga nih, mati sendiri struktur atas, menit tambahan atas tambah 0,3 dikali beban lalu lintas gitu. Nah pada 0,3 sudah saya jelaskan ya, sebenarnya kan ada 30% kendaraan berada di atas jembatan ketika terjadi gempa gitu ya. Maka berat seismiknya adalah sekian. Jadi sebelah kita kolom majemuk, jenis jembatan penting. Kemudian nah kan nilai R kita kan 3,5, karena kita kolomnya kolom majemuk dengan kondisi sebelah jembatan penting, nilai 3,5. Kemudian itu pada pilarnya. Nah pada fondasinya nih, pada fondasinya kita ambil yang kolom atau pilar dengan fondasi itu 1,0. Ingat, gaya gempa perhitungan untuk pilar tidak sama dengan gaya gempa untuk fondasi. Yang fondasi nanti akan lebih besar daripada untuk pilar, karena nilai R-nya, nilai reduksinya itu tidak ada. Sedangkan kalau majemuk kolom pilar kita 3,5 gitu. Sehingga nih gaya gempa untuk kolom itu cuma 1652 kN, tapi pada tinjauan fondasi sampai 5000. Besar sekali memang. Menderita bikin fondasinya nanti. Fondasinya adalah 5754,2 kN gitu. Dengan ini dihitung lengannya terhadap fondasi dan lengan terhadap ini, lengan terhadap harusnya ini lengan terhadap pala kolom, lengan terhadap fondasi itu A ditambah LC ya, paham? Karena dari A ditambah LC itu ketemu pala kolom. Kalau fondasi dia A LC tambah tebal PLK atau HT. Maka ini adalah momennya jelas jauh lebih besar kalau di fondasi sampai 47.000 kN, sedangkan kalau pada kolom cuma 10.246 km gitu. Itu untuk gempa lateral, gempa longitudinal.
Gempa lateral tuh gempa yang kayak gini, jadi gempanya tuh ke arah horizontal gini, bekerja di sini nih, kalau kelihatan ya, ini nih gaya nih, baca pada spearhead juga ke arah lateral gitu. Perhitungannya sama seperti tadi, prinsipnya hitung dulu berat tributari, besarnya sama, lebar equivalentnya sama dari hasil perhitungan sebelumnya yang tadi ya, jadi nggak perlu ngitung 2 kali sih, hitung sekali aja. Nah, tapi yang beda adalah inersia kolomnya. Inersianya sekarang ke arah lateral. Kalau tadi 12 B, berarti kan ini 12 B pangkat 3H. Jika jauh lebih besar, inersianya jauh lebih besar ke arah lateral gitu. Yang mobilitasnya sekian, nilai K-nya adalah ini. Jadi besar sekali, sampai 3,9 kali 10/6 juta. Jadi 3,9 juta kilonewton per 1 meter. Iya, anjir, kaku sekali. Gitu. Hati-hati, saya peringatkan, nilai E-nya harus dikalikan 1000 dulu karena ngubah dari MPa ke kilonewton per meter persegi. Jangan apa adanya, pasti salah kalian kalau ini cuma dipakai angkanya apa adanya. Nih, ada kali 1000-nya kan? Gitu. Sehingga periode lateral pilar yang ke arah lateral, getaran ke arah lateral sini itu cuma 0,0753 detik. Kakunya luar biasa. Ngawi kilonewton, G-nya gravitasi, meter per second kuadrat, di K-nya adalah kilonewton per meter. Nah, angka 0,0753 kalau kita plot ke dalam grafik spektrum itu alhamdulillah berada di sini. Nggak kena percepatan puncak, tapi percepatan yang linear kecil di sini. Gitu. Karena kan ini kan tadi 0,2 TS itu kan nilainya 0,1,046 detik, sedangkan kita 0,07, kan sebelah kirinya lagi. Nah, periode lateralnya, maka nilai percepatan respons strukturnya menggunakan rumus ini intinya rumus interpolasi linear. Ini ya, udah di SNI. Ketemulah 1,00043 G gravitasi bumi. Kotanya 1,2 sekian, ini 1,0 G. Sehingga gaya beras seismiknya ini mati sendiri setor atas, tambahan setor atas tambah 0,3 dikali beban hidup dengan ya, hati-hati nilai R harus beda ya, nilai R kolom dan nilai R fondasi beda, maka dapatkan nilai gaya gempa kolom cuma 1356. Nah, untuk pada fondasi itu 4746. Momennya yang fondasi itu 38.000, yang kolom cuma 8.000, ya karena ini jauh sekali besarnya. Seperti itu.